Dia ngejar-ngejar sampai istilah kata itu ngancem ya. Pernah saya lari di tangga, itu tuh ditarik turun gitu. Tuh. Jadi saya benar-benar welcome back to Angelica by Theta Channel. Jadi saya dengan Angelica Rela Savio. Di channel ini kita lebih banyak membahas tentang relationship, tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, tentang emotional and mental well-being, and also about life. So, consider to subscribe ya teman-teman, and also tekan tombol bell notifikasinya. Thank you. So, hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang physical abuse. Kalau kemarin kita sudah tahu kalau abuse itu adalah hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang kelalaian atau disengaja atau tidak sengaja yang tujuannya untuk menghancurkan kita. Tentu kalau teman-teman tahulah kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi physical abuse itu bisa terjadi ketika kita masih pacaran loh. Dan sebenarnya biasanya physical abuse ini sangat bisa dilihat dan diprediksi bahkan ketika kita masih pacaran. So, teman-teman bagi yang masih jatuh cinta, buka mata, buka telinga ya. Kadang-kadang itu di awal, apalagi ini bukan cuman aku bilang antara cowok ke cewek, tapi bisa juga antara cewek ke cowok ya. Di awal itu semuanya bisa kelihatan sangat manis. Karena semua orang bisa pakai topeng. Makanya jangan putuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi terlalu awal. Karena kalau terlalu awal kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Everything is so sweet. Berikan hubungan itu waktu untuk bisa membuktikan lebih jauh siapa diri orang ini. Kalau kita memang memutuskan untuk menikah, ini menikahnya untuk jangka panjang teman-teman. Jadi kasih waktu. Biasanya tuh dalam beberapa bulan, setelah diperhadapkan dengan beberapa situasi, wajah aslinya mulai kelihatan. Aku sendiri pernah, kenapa gue bisa cerita tentang physical abuse, emotional abuse, karena in different time of my life, saya pernah berada di dalam situasi seperti itu. Yang physical abuse, buat gue itu bukan cuman ketika orang itu benar-benar bisa mukul. Tetapi ketika dia mengancam untuk memukul kita, baik dengan misalnya seperti ini, oh lu gue tampar, walaupun dia belum bisa melakukannya, itu sudah alert. Buat gue udah red flag. Artinya, dia punya niat di dalam hati untuk melakukan physical abuse atau tindakan kekerasan secara fisik itu terhadap kita. Itu bisa ketahuan ketika apa? Bisa aja kalau kepingin tahu ini orang ada indikasi nggak sih bisa melakukan physical abuse, kita bisa pancing masuk ke dalam situasi yang membuat dia marah. Jadi kita juga masih tahu nih cara orang ini kalau marah itu seperti apa. Bagaimana dia menyalurkan kemarahannya. Ada orang yang kalau marah diam, menenangkan diri, udah ntar dulu ya, sabar. Itu yang kita idealnya gitu ya. Tetapi ada orang yang benar-benar kalau marah, belum tentu mungkin dia nonjok kita langsung. Aku pernah ke tempat satu orang teman gitu ya, terus ngeliat temboknya tiba-tiba kebetulan temboknya terbuat dari apa tuh namanya kayak triplek gitu ya, dan temboknya tuh bolong. Bolong. Jadi tandanya dia lagi sangat marah dan dia meluapkan kemarahannya dengan ya seperti itu. Memang sih cuma tembok, tapi gue nggak bisa bayangin sih kalau dia benar-benar sangat marah terhadap seseorang dan seseorang itu ada di depan mata dia. Jadi kalau misalnya dia pernah mengancam untuk melakukan kekerasan, kalau dia udah pernah nabok, udah pasti. Buat gue itu udah physical abuse. Satu gitu ya. Apalagi kalau ngejambak, nabok, jambak, lempar barang ke kita, itu juga udah physical abuse. Biasanya disertai dengan kata-kata. Kata-katanya ini yang sebenarnya adalah emotional abuse. Saya pernah gitu ya di dalam satu hubungan. Awalnya mah manis lah ya, setahun mah oke. Tahun kedua mulai kelihatan gitu ya, mulai kelihatan. Mengancam. Jadi meminta duit ketika kita nggak kasih ya, kita nggak kasih atau gimana. Meminta duitnya misalnya awalnya cuma buat ya cuma makan atau apa, lama-lama minta dibeliin baju. Wah, ini makin kurang ajar. Makin berasa dong gitu ya. Jadi ketika saya menolak, dia mulai ngancemnya mau mukul. Wah, saya udah alert satu. Terus segitu lama-lama mulai melakukan hal-hal yang istilahnya tindakan kekerasan. Sampai pada satu saat ketika saya maksudnya memutus, oke, kita udah sampai sini ya, kayaknya kita nggak cocok. Nah, orang yang melakukan physical abuse, orang normal biasanya ya lu introspeksi diri kayak dan baik-baik gitu ya. Ketemu baik-baik, putus baik-baik. Tetapi biasanya yang punya kecenderungan physical abuse ini mereka tidak mau. Dan lebih cenderung mencari jalan kekerasan. Jadi dia ngejar-ngejar sampai istilah kata itu ngancem ya. Pernah saya lari di tangga, itu tuh ditarik turun gitu. Jadi saya benar-benar physically hurt gitu kan ya. Waktu itu dalam situasinya ada yang nolong saya, mbak saya gitu ya. Sehingga saya nggak diapa-apain. Biasanya orang yang bisa melakukan physical abuse, salah satunya juga dia bisa, untuk cewek, bisa memperkosa kita gitu ya. So, be very careful. Kalau udah ada tanda-tandanya, prospeknya ini mendingan cepet-cepet dipatahkan. Biasanya tuh kalau kita udah semakin dalam, semakin lama, semakin susah dipatahkan. Apalagi kalau dia sudah mengikat dengan beberapa hal ya. This is a very red flag, red alert di dalam toxic relationship.
Lu nggak akan mau menghabiskan hidup lu dengan seseorang yang pacaran aja dia udah bisa ada tanda-tanda melakukan physical abuse. Ngomong-ngomong soal yang ini tadi, ceritain tadi, akhirnya kita putus. Oh ya, dia sempat mecahin ban mobil teman lain yang pernah datang ke tempat saya. Jadi ternyata dia mengintai saya. Wah, jadi udah psikopat deh. Udah nggak enak banget. Itu udah kita merasa hidup kita terancam gitu ya. Walaupun dia nggak melakukan physical abuse secara langsung kepada saya, tapi dia melakukan banyak hal yang menghancurkan gitu loh kan. Jadi membuat orang-orang di sekitar saya juga ketakutan dan nggak tenang. Mecahin ban lah, terus mengancam lah ke teman-teman sekeliling. Itu udah gak enak banget. Akhirnya dia punya pacar yang kedua, yang parahnya lagi, dia menghamili cewek kedua ini dan mereka terlibat ribut ya di depan umum dan dia mencekek cewek ini. Itu adalah sifat ya, menurut gue itu satu sifat, behavior, itu penyakit mental kalau buat gue ya. Jadi kalau emang ada orang yang seperti ini, segimana cinta, cut ya teman-teman. Karena lu gak akan mau menghabiskan hidup bersama dengan orang ini. Dan jangan pernah berpikir kalau cinta bisa memperbaiki segalanya, terutama dalam hal yang satu ini. It will not happen. Ya, it will come back and come back again. So, teman-teman, stay tune di video kita. Next video kita akan ngebahas tentang emotional abuse. Ini lebih seru lagi. Buat teman-teman semuanya, semoga video ini bisa jadi satu peringatan, satu alert buat kita. Jangan seperti saya yang bodoh ya. Ketika kita mendapatkan physical abuse, cepat-cepat cari bantuan. Ketika saya mengalami hal ini, saya itu istilah kata masih sangat kecil dan saya nggak berani minta bantuan. Saya berusaha menyelesaikan masalah ini sendiri, tapi nggak selesai dan makin parah. Jadi minta bantuan kepada orang yang kita bisa percaya, entah teman, entah orang tua kita, siapapun kita bisa percaya. Karena physical abuse ini susah lepas kalau dengan diri kita sendiri, karena dia merasa bisa mengontrol kita. So, teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua supaya kita alert ya teman-teman. Hal ini bukan cuma bisa terjadi antara cowok ke cewek, tapi bisa banget, dan gue udah pernah dengar ceritanya, cewek yang melakukan hal itu kepada cowok. Dan sama gilanya, dan sama parahnya. Stay tune di video ini, comment and subscribe di bawah ini teman-teman, and tekan tombol bel notifikasi. Satu pesan saya, you are worthy of true love, and love that makes you happy. Teman-teman, choose to be happy, and love life and ice cream. See you in the next video.